Ya, dialog kita lanjutkan kembali Mbak Fitri. Kalau kita melihat hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia, ini selisihnya tipis ya, sekitar 3,6%. Ini adalah survei terakhir tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli. Tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli. Artinya waktunya tinggal sedikit lagi ke hari pencoblosan. Nah, biasanya dari hasil survei yang seperti ini, apakah masih akan ada perubahan? Ya, sebelumnya tadi pengantar dari Masnya bahwa survei opini publik terus dinamikanya bergerak ya. Makanya dalam rilis kita nyatakan bahwa meskipun unggul tipis, Jokowi belum dipastikan menang. Pun juga dari pihak Pak Prabowo juga memiliki kesempatan untuk menyalip di 2 hari masa tenang ini karena beberapa faktor. Yang pertama tadi undecided voternya 8%. Undecidednya 8% lebih besar dibanding selisih dari kedua pasang ini yang mencapai 3,6. Artinya masih ada publik yang bisa menentukan siapa pemenangnya. Kemudian yang kedua adalah golput. Seperti kita ketahui, histori golput secara nasional Pileg 2004, Pilpres dan Pileg 2009 di angka 20-30%. Nah, di sini artinya mereka pada saat survei, meskipun pada survei dia memilih, tapi pada saat hari pencoblosan dia tidak memilih. Ya, betul. Artinya gini, pemenang nanti ditentukan oleh siapa kubu yang paling bisa memaksimalkan pemilihnya untuk datang ke TPS. Apabila pendukung Pak Jokowi berhasil memaksimalkan pendukungnya yang sekitar 40 sekian persen tadi berhasil datang dan maksimal, maka dia pemenangnya. Begitu juga sebaliknya, apabila kubu Pak Prabowo berhasil memaksimalkan pendukungnya untuk menyoblos di TPS, maka beliaulah yang menjadi pemenangnya gitu. Kemudian juga ada hari tenang. Hari tenang ini masyarakat masih banyak yang silent voters, masih banyak yang belum mengungkapkan pilihannya, tapi sebenarnya dia sudah ada gitu. Jadi ada beberapa faktor. Hari tenang, ada yang umroh, ada yang ke pesantren. Ya, jadi betul. Tapi bilangnya tidak kampanye. Makanya kita selalu bilang dan menekankan bahwa meskipun unggul tipis, ini belum tentu bisa dipastikan menang karena beberapa faktor tadi. Apa yang menyebabkan yang tadinya swing voter atau undecided voters pada nantinya akan memilih atau tidak memilih, Mas Gun Gun? Sebetulnya kan banyak ya teori atau konsep terkait dengan perubahan perilaku memilih. Misalnya ada yang disebut model sosiologis, ada model psikologis, ada model rational choice. Nah, ini masing-masing berperan gitu. Contoh misalnya kelompok yang memilih ke bilik suara dan sebelumnya belum memutuskan, di injury time dia memutuskan karena pertimbangan rasional. Berarti kan faktor-faktor dinamis seperti debat misalnya. Kemudian asupan-asupan isu menjelang hari H dan lain-lain, itu bisa menjadi pertimbangan bahwa rasionalitas dia bisa menerima kandidat si Pak Jokowi atau kandidat Pak Prabowo misalnya. Tapi ada yang secara sosiologis memang sudah dipengaruhi oleh keluarga, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional, dan biasanya ini yang berpengaruh adalah significant others, misalnya orang terdekat yang paling berpengaruh pada si pemilih. Nah, ini juga faktor yang masih sangat dinamis. Ketika misalnya significant others-nya berubah, awalnya dia mendukung Prabowo misalnya jauh-jauh hari, ternyata misalnya 1 bulan terakhir dia pindah ke Jokowi, itu juga bisa berpengaruh pada perubahan pemilih. Nah, yang bisa kita tadi catat bahwa sebetulnya Mbak Fitri mau bilang bahwa di fase terakhir ini ada 2 strategi yang dilakukan oleh kandidat. Kan pertama yang disebut dengan strategi defensif, yang kedua strategi ofensif. Strategi defensif itu biasanya mempertahankan basis yang sebetulnya sudah punya hubungan psikopolitis pada si kandidat, atau oleh orang akademik sering disebut preferensi mentalnya itu sudah ke misalnya Jokowi atau Prabowo. Nah, ini harus dijaga karena kalau di hari H kemudian tidak mencoblos, itu kan yang rugi adalah kehilangan suara ya? Kehilangan basis pemilih, dan itu betul kerap kali kalau misalnya basis ini kemudian menjadi golput, itu si kandidat bisa kalah kalau kemudian yang golput dari kelompok basis pemilihnya kemudian sedikit yang kemudian masuk ke bilik suara. Itu yang strategi defensif. Yang kedua, itu yang disebut strategi ofensif, itu yang penetrasi ke basis pemilih lawan. Ini yang selama kampanye kan dilakukan. Kemudian selama proses-proses masa tenang itu juga tetap persuasi operasi senyap kan dilakukan. Misalnya ketemu lewat jejaring ya, jejaring bukan hanya di media sosial tapi jejaring yang sifatnya komunikasi interpersonal. Yang menarik adalah dari Pilpres kali ini, mungkin bisa ditanyakan, mungkin Mas Gun Gun atau Mbak Fitri juga pernah menemukan bahwa kalau tadi ada hubungan kekerabatan yang mungkin akan mempengaruhi, saya bisa jamin bahwa ada anak yang berbeda dengan orang tuanya. Di Pilpres kali ini luar biasa. Suami istri juga mungkin bisa jadi beda. Ya, memang saya udah bilang tadi bahwa ini kan di antara variabel-variabel itu tentu bisa saja
ketika misalnya semakin tinggi tingkat rasionalitasnya, berarti dia kemudian juga terbantu oleh tingkat pendidikan yang semakin misalnya tinggi gitu ya, dia semakin melek politik, maka otomatis dia biasanya aspek kekitaannya itu berubah menjadi aspek keakuan dalam memilih ya. Artinya dia pertimbangan rasionalitasnya itu kemudian menjadi lebih dominan. Nah, kalau udah posisi di posisi ini, maka misalnya orang tua pada anak atau suami pada istri itu tidak lagi menjadi referensi untuk memilih gitu. Baik. Mungkin mau ditambahin Mas, ada juga yang namanya terbantu dengan dua pilihan ya, adanya diferensiasi yang jelas, contrasting yang cuma hanya dua peserta, jadi si pemilih mengasosiasikannya lebih gampang dengan dirinya gitu. Oh, yang satu ini secara kepribadian, program dan sikap itu lebih mengidentifikasikan dia dengan si sosoknya yang dia ingin pilih. Nah, ada juga yang ini gue banget nih dalam hal beberapa program. Jadi kalau Mbak Fitri terbantu. kemana? Rahasia Mas. Oh, rahasia. Kalau LSI? Rahasia juga. Rahasia. Kalau survei kita independen Mas. Oke, baik. Mbak Fitri, terima kasih banyak Ya, sudah bersama kami. sama-sama. Mas Gun, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih.